Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel 3 Film Seminggu. Di episode ke-32 ini, gue pengen banget ngajak kalian untuk ngebahas Black Panther Wakanda Forever. Sorry banget, gue telat bahasnya karena jujur, gue baru sempet nonton kemarin tanggal 18 November di IMAX SMS. Dan iya, gue survive gak nonton trailernya yang banyak banget itu. Even gue sampai tutup kuping waktu muncul iklannya di iklan-iklan bioskop ya. Jadi ya, lumayan. Sebagai disclaimer, pembahasan ini datang dari penonton awam seperti biasa, bukan Marvel fanboy yang baca komiknya, nonton teori konspirasinya, bla 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 tentang Marvel. Jadi ya, pure gue dari penikmat filmnya aja. Jadi kalau ada beberapa hal yang gue salah, gue mohon maaf. Dan disclaimer kedua adalah Black Panther Wakanda Forever nih bukanlah film sempurna. Kenapa? Yuk kita bahas. Dan seperti biasa, video ini bakalan full spoiler ya. Untuk opening gue nggak bisa ngomong panjang lebar karena jujur gue telat pas masuk ke teaternya. Pas sampai-sampai tuh udah scene-nya waktu ekstraksi vibranium, terus diserang sama suku Talokanil, penduduk Talokan. Dan setelah gue cek-cek, ternyata openingnya itu tentang kematian T'Challa yang setting up mood untuk film ini, which is understandable ya menurut gue. Menurut gue pemilihan tema film Black Panther Wakanda Forever ini jadi penting banget. Terlebih lagi kita semua tahu bahwa the main cast, yaitu Chadwick Boseman, itu udah meninggal. Gue jadi penasaran banget gimana Marvel ngebawa film ini tanpa the main cast gitu. Tapi yang bikin gue kaget adalah mereka tuh tetap bisa moving on, tetap lanjut aja filmnya gitu. Bahan dasarnya dibikin tentang sebuah kerajaan yang kehilangan pemimpin mereka, yaitu The Black Panther. Dan mereka merasa powerless karena itu. Ditambah lagi kita disuguhi cerita tentang keluarganya, yaitu Ramonda dan Shuri yang kehilangan banget T'Challa gitu. Dan setelah vibranium terekspos ke dunia permukaan oleh The Black Panther, itu menurut gue Marvel tuh bisa banget gitu ngehubungin ketamakan dunia permukaan gitu buat munculin konflik dan antihero baru, yaitu Namor, pemimpin suku Talokanil. Jadi kita kehilangan T'Challa, tapi kita dapat sosok baru, yaitu Namor, which is menurut gue smart move ya. Ditambah lagi bukan Black Panther rasanya kalau nggak ada Nakia yang diperankan oleh Lupita Nyong'o. Setelah peperangan dengan Thanos, diceritakan Nakia tuh mengungsi ke Haiti, memulai hidup baru tanpa T'Challa. Nakia kemudian jadi alat rahasianya Ramonda untuk ngerebut Shuri dan Riri Williams dari tangan Talokanil. Dan sekaligus jadi penggerak utama cerita karena dia menembak salah satu suku Talokanil yang membuat Namor murka dan menyerang Wakanda. Poin selanjutnya yang menurut gue layak dibahas adalah Marvel berani untuk introduce kita kultur baru, budaya baru. Setelah Afrika dengan Black Panther dengan Wakandanya, Asia dengan Shang-Chi, kemudian sekarang kita disuguhi oleh kultur Mesoamerika, yaitu suku Maya yang tergambarkan cukup menarik dan menambah warna baru di Marvel ya. Black Panther Wakanda Forever juga jadi film pertama di Marvel yang introduce mutant untuk pertama kalinya di MCU. Gue awalnya kaget, gue kira kayak mutant tuh cuman termsnya X-Men Universe ya, tapi kemudian ternyata ada juga di Marvel gitu. Nah, karakter Namor sendiri menurut gue juga menarik karena dia kan lahir dari kandungan manusia yang meminum cairan dari tumbuhan vibranium. Jadi dia satu-satunya makhluk suku Talokanil yang bisa jadi komunikator karena dia ya bisa bernapas di daratan gitu. Bisa jadi komunikator dengan dunia di luar air lah gitu. Kemudian kita tahu bahwa dia bernapas lewat kulitnya, bukan dengan insang atau hidungnya gitu. Kemudian kematian ibunya karena penyerangan Namor dan pasukannya jadi motivasi utama Shuri untuk recreate the heart-shaped herb gitu yang dikonsumsi Black Panther. Menurut gue cukup kuat ya motivasinya. Ditambah kolaborasinya dengan Riri Williams, sang ilmuwan yang diselamatkan oleh suku Wakanda dari penyerangan Namor. Menurut gue keputusan untuk jadiin Shuri jadi the next Black Panther tepat karena nggak ada lagi yang lebih layak daripada Shuri gitu. Walaupun motivasinya cukup menarik ya, yaitu balas dendam. Kalau T'Challa kan apa ya, kita tahu sangat noble gitu, sangat terhormat gitu. Sementara N'Jadaka, The Killmonger, sangat bertolak belakang dengan T'Challa. Nah, scene yang
waktu dia minum cairan itu, waktu dia pergi ke Ancestral Land itu, ketemunya Killmonger, ketemunya Njadaka. Gue jadi, wow, ini jadi apa ya? Menurut gue puncak scene-nya gitu. Ketika motivasinya dia jadi, ya kita tahu, balas dendam. It sets the tone of the film gitu. Jadi kemudian penyerangannya itu jadi, kita tahu tentang balas dendam. Menurut gue menarik ya. Soalnya kita selama ini tahu, kita sebagai penonton tuh kayak udah agak bosen gak sih kalau superhero tuh kayak yang jadi the noble, terhormat, seolah-olah kayak muluk banget gitu. Seolah-olah tuh mereka kayak bukan manusia biasa yang bisa ngerasain dendam juga gitu. Nah di sini jadi sengaja dibedain, which is ya bikin gue suka gitu. Itu tentang balas dendam. Ini tentang lu ngebunuh nyokap gue gitu. Ditambah lagi dia belum selesai dengan mourningnya dia kan tentang kehilangan abangnya, T'Challa gitu. Kemudian menurut gue yang jadi layak dibahas adalah endingnya. Kayak yang gue bilang di awal ya, Black Panther Wakanda Forever bukanlah film sempurna, tapi menurut gue cukup menarik dari segi cerita, konflik, karakter, sampai ke acting pemainnya. Gue cukup kaget loh dengan actingnya Ramonda dan Shuri yang di sini menurut gue bagus banget gitu. Gue jadi tahu ternyata mereka bisa acting sebagus ini gitu. Ditambah karakter Namor yang menurut gue bisa banget jadi karakter yang baru yang muncul di film-film MCU selanjutnya gitu. Ya mungkin bisa jadi pesaingnya Aquaman gitu, kita nggak tahu kan. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa ending film ini lumayan shaky ya. Kayak kekalahan Namor pun terasa dipaksain banget, kayak cuma dibakar aja semudah itu gitu. Terus Namor ngaku kalah dan berhentiin penyerangannya, padahal dia udah, ya pasukannya udah unggul jauh kan, kita tahu pasukan Wakanda tuh kayak terpojok gitu. Kayak ya udah kentang banget rasanya gitu. Terus scene Namora yang bertanya-tanya ke Namor, kenapa lu yield, kenapa lu nyerah. Terus dia bilang kayak, oh nanti dunia permukaan akan nyerang Wakanda karena vibranium, jadi mereka akan butuh kita gitu. Menurut gue kayak, terus kayak Namora kayak ya udah aja gitu. Menurut gue kayak apa ya, it could be more interesting kalau misalkan nih, let's say, ini gue mengandai-andai, gue sotoy aja, kayak ternyata tuh eldernya itu kayak berusaha untuk apa, mereka kayak nggak satisfied dengan kepemimpinan Namor, terus dia berusaha untuk apa ya, mereka kayak menyebarkan rumor kayak mau kudeta Namor gitu. Jadinya Namor merasa terancam, jadinya dia either dia apa ya, nyerang, atau dia bersekutu dengan Wakanda atau anything lah. Menurut gue jadi lebih menarik gitu, nggak yang cuman kayak oh ya udah gitu sih. Ya walaupun begitu gue cukup terharu ya pas Shuri akhirnya menyelesaikan permasalahan dirinya, dia bisa berdamai dengan kematian T'Challa, terus moving on dari rasa kehilangannya gitu. Terus ada satu scene yang memang tribute untuk T'Challa gitu. Itu gue lumayan terharu sih, manis gitu menurut gue. Kayak ya walaupun tahu-tahu plot twistnya adalah ternyata T'Challa dan Nakia itu punya anak, terus namanya Toussaint, itu ya bahasa Haiti, bahasa Wakandanya tuh T'Challa. Jadi kayak oke. Black Panther Wakanda Forever jadi tribute yang cukup manis dan heartwarming ya untuk Chadwick Boseman, sang pemeran Black Panther sebelumnya. Jujur gue nggak berasa nonton film hampir 3 jam coy, 161 menit running time-nya. Menurut gue dengan pembahasan begitu banyak, begitu rumit, introduce satu kultur baru, suku baru, karakter baru, anti-hero gitu, menurut gue itu bukan hal yang mudah ya. Dan menurut gue it's a very good job buat Ryan Coogler dan Joe Robert Cole gitu sebagai penulisnya. Keren, sumpah. Ditambah lagi sinematografinya Autumn Durrell yang gue lumayan baru tahu sih, dan baru follow dia tuh semenjak tahu dia tuh DP-nya Loki gitu. Asli, doi keren banget menurut gue. Kalau kalian ada yang kepo dengan Instagramnya, cek di @addp. Menurut gue menarik sih doi. Oke, kita akan masuk ke sesi scoring. Menurut 3 film seminggu, Black Panther Wakanda Forever pantas mendapatkan skor 8,3. Segitu dulu review Black Panther Wakanda Forever versi 3 film seminggu. Buat kalian yang lagi bingung nyari film buat tonton, juga bisa cek di highlights movie score gue di Instagram gue ya, @albertpawera.id. Sampai jumpa di review film berikutnya. Thank you.